teman-teman Nabawi. Mau lihat foto cewek habis mandi nggak? Ajis demen tuh yang begitu. Ajis, ya. Nih. Demen. Tuh. Masya Allah, bening banget. Iya. Mana pakai anduk doang. Nih. Putih mulus lagi. Mulus. Montok nggak? Montok nggak? Montok nggak? Montok kan? Pasti liatin foto IP ya. Mending nggak ngeliat foto aduknya ya daripada orangnya. Astagfirullahaladzim. Ipa tadi pas kesini ada yang bilang cewek baru mandi ya. Astagfirullahaladzim. Masih pagi Mas Bedu udah ditunjukin aja berbuat dosa. Percuma selama ini mengaji. Bu Tejo, jangan asal ngomong ya. Saya Bu Ening. Saya Bu Ening. Ini kita bukan lagi ngeliatin foto cewek yang seperti yang IP maksud. Ini tidak seperti yang IP pikirkan. Ipa mau lihat dong. Foto cewek abis mandi montok. Nih fotonya nih. Foto anak aku. Tuh. Ya Allah lucu banget. Tuh, Ya Allah lihat tuh maaf kalau udah nggak percaya. sehujan Tuh. pagi-pagi. Oh. Iya. Tapi mirip Ipeh ya. Enak aja. Dikit-dikit Iya. gitu. Kalau IP berarti kan IP orang tuanya dong. Bahaya dong ya. Ya udah kita buka yuk. Hah? Kita buka. Kita Bukan. bukan. Kita opening. Oh iya. Mari, bismillah. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Tuh, tadi Maaf tuh ya, foto Mas anak Bedu. Bedu yang masih bayi. Maaf Mas Bedu, Ipa kirain tuh tadi Mas Bedu liatin foto seorang gadis yang pamer aurat gitu. Nah, Bedu mah nggak pernah ngeliat foto-foto gitu, paling anak selebgram doang. Yang Anaknya lucu-lucu selebgram ya, maksudnya. yang lucu-lucu juga, gitu yang ya. baik gitu Tapi kan. alhamdulillah ya, cantik banget anaknya Mas Bedu. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Ih, ada yang baru. Keren banget batik lo. Dari mana? Terima kasih Mas Kas. Ih, kita juga dibagi sama Iya, ya. sama. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Mas Kas. Barang-barang bilang terima kasih. Terima kasih, Mas. Kas. Aku udah 3 kali. Iya. Lagi pada ngomong apa? Tadi Ipa suzon, Ipa kirain tadi Mas Bedu lagi liatin kakak Nabawi. Ini foto perempuan lagi pamer aurat. Ternyata foto anaknya gitu. Bedu kan cuma bilang, mah, nih lihat foto cewek habis mandi nggak? Tuh, pakai anduk doang. Ini bener pakai anduk doang habis mandi, tuh mah. Ya anak lu. Iya. 2 bulan. Tapi ya? kan kata-kata Ya, mau cewek sampai habis bulan, mandi 2 bulan. itu loh. Kalau udah 2 bulan artinya bapaknya emaknya udah pengantenan. Pengantinan tuh mah. Oh, boleh Kan orang melahirkan itu katanya 40 hari. 40 Tidak hari. boleh dekat. Iya. Mama sarankan sama Bedu beli mie sedus. Miss Tiap itu. taruh di kolong ranjang bini lo, tiap hari masak atu. Iya. Kalau Kan habis ini. 1 dus artinya pengantin. Sebulan. Oh, Dah, lagi cerita apa? 40 hari. Ya itu, pamer aurat, mah. Lah, ya Kalau udah. kalau anak-anak Si Ipa nuduhnya Bedu ngeliatin cewek foto pamer aurat. Mm. Nah, emang Ipa tahu pamer aurat tuh ya kayak gimana Ipa? kan itu termasuk pamer aurat juga. Walaupun masih bayi tapi kan auratnya kelihatan Mas Bedu. Ininya doang, lengan doang, ini ditutup, semua ditutup. Ya kan aurat perempuan cuma muka sama tangan. Kan orok. Iya mah, ini ngomong pamer aurat.
Mungkin sekarang juga banyak yang belum tahu kali ya, Ma ya. Ya, Ma, kita ajak jemaah untuk bersama-sama dengarkan pamer aurat, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Membuka aurat. Pamer aurat, Ma. Pamer aurat. Yang namanya Islam adalah agama yang sangat sempurna. Semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Diatur oleh Rasulnya dalam hadis Nabi. Semua bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, bagaimana berkeluarga, bagaimana rumah tangga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana dalam keluarga, bagaimana kita makan termasuk aurat. Yang namanya aurat laki-laki dikatakan dalam Al-Quran dari pusat sampai lutut. Nah, kalau bedu sholat pakai anduk lebar, kan ada yang lebar. Ada yang lebar ya, Ma. Diikat di anduk, lutut ketutup, sholat sah. Setelah hukum fikih. Tapi setelah rukun ihsan tidak sah karena kagak sopan. Jangankan ngadep Allah, lu ngadep lurah aja ngadep camat. Iya, Ma. Itu doang pantas. Gak pantas, Ma. Perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Anda silahkan lihat di dalam Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak cucu turunan Adam nih. Telah aku turunkan buat kalian pakaian. Yang pertama kata Allah, pakaian itu penutup aurat buat kalian. Perhiasan buat kalian. Pakaian takwa buat kalian. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, yang namanya pakaian fungsinya satu nutup aurat. Tutupin kan? Iya. Tutupin. Tutup, Ma, udah. Tutupin. Wih, Iya, Ma. baju baru si Agus dan kawan-kawan. Iya. Keren. Yang membuat cerah ada oranye. Cereng. Sering. Nih, pakaian ketutup. 2. Fungsi pakaian ini perhiasan buat kalian. Kenapa pakai manik-manik? Biar cantik. Buat perhiasan. Kenapa Ipah pakai ginian? Biar ada Kenapa ada warna-warna muter kayak gelombang di tengah samudera? motif-motif. Nah, jadi cantik kan? Cantik. Kenapa ditambah segini kayak orang kurang bahan? Iya. Buat variasi jadi cantik. Iya, biar apa? Biarin aja, Variasi. Ma, dia yang Biar, buat. biar kelihatan Biar indah. cantik, indah. Tapi yang ketiga kata Allah, fungsi pakaian adalah pakaian takwa. Takwa. Maksudnya apa? Dengan kita mengenakan pakaian seperti ini, nutup aurat sebagaimana aturan Allah dalam Al-Quran, ketakwaan kita harus semakin meningkat daripada kemarin. Pakaian takwalah yang terbaik buat kalian. Apa yang namanya takwa? Takwa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya definisi takwa mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tuh pakaian. Sekarang bagaimana yang namanya pakaian perempuan? Anda silahkan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian. Katakan kepada anak-anak perempuan kalian. Katakan kepada istri orang yang beriman. Agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke dalam dada mereka. Punten. Artinya bedu kalau ada perempuan pakai kudungan sampai leher doang masukin ke baju. Itu belum benar. Udah masukin. Kan suka ada yang sampai sini doang. Masukin. Iya, Mm-mm. diikat. Kata ayat ini fungsi daripada jilbab nih nutupin dada. Kenapa? Tidak sedikit laki-laki tertarik dengan perempuan gara-gara dadanya. Kebentuk. Nggak ketutup. Oh, Kelihatan masih montoknya. masih mantap. Makanya Allah menyatakan, hai para nabi, katakan kepada istri kalian, anak perempuan kalian, istri orang yang beriman, agar mereka menjulurkan pakaian mereka ke dalam dada mereka. Ada yang mengatakan menjulurkan kudungan mereka seluruh tubuh mereka. Makanya
Karena ini fungsi pakaian, tidak boleh kita perempuan pakai baju kesempitan. Orang Ciamis namanya mereketeng-teng. Mereketeng-teng. Kalau orang Jawa bilang pating pecotot. Pating Pating pecotot. Ingat, tutup aurat pakaian takwa lah yang terbaik buat kalian. Setelah ini kami kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Ya jemaah, kita kembali lagi di Rumah Mama, Dede. Pakaian. Mama tadi udah menyebutkan fungsinya ya, Maya. Nah, kalau pakaian itu sendiri harus bagaimana sih, Mah, untuk perempuan dan laki-laki? Kembali kita ke Quran. Lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam huzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Kalau sholat, kalau ngaji, yasinan, zikiran yang Ibadah, terbaik. Makan minum jangan berlebihan, Allah benci dengan berlebihan. Artinya apa? Maaf, jangan marah, ini Quran. Di kita tidak sedikit rumahnya bagus, mobilnya bagus, gelang sampai diketek. Saking kayanya. susah dong, kaku tuh mah. Ya Allah, giliranmu kena, udah pada hitam Ya hari itu. Allah, sampai ada bintik-bintik Baju nek. mahal, mau kena paling murah. Ini yang Allah katakan. Pakaian buat ke masjid, buat ibadah, buat sholat, Pakaian yang buat terbaik. ngaji. Yang terbaik, yang termahal. Yang terbagus. Bahkan kalau kita datang ke masjid, ke musola orang, kadang-kadang numpang sholat. Aduh, muka udah pada hitam, mana basah. Jadi kita nggak husu kan. Bab. Nah ini kata Allah. Allah memerintahkan kalau kita ibadah, kalau kita sholat, kalau kita ngaji, baca Quran, yasinan, mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Wa kulu wasrobu wasribu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Punten, pernah kamu lihat orang dikawinin? Dikawinin. Menikah? Di kamar Pernah, mama. Ma. Oke. Pernah kamu lihat pakaian mempelai perempuan? Pernah mah. Ada yang diseret nggak? Ada mau Sampai panjang-panjang. Oke. Mubazir nggak? Mubazir Ini kain. yang dikatakan. Iya. Walat seribu indahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Sok. Kita pakai akal sehat kita. Kalau seandainya buntut pengantin itu 3 meter, kalau bikin baju segede badan mama, cukup. Cukup mah, dapat itu. Apalagi kalau yang buntutnya 5 meter, buat Ipeh 3 baju. Dia kan Tiga kecil. baju, benar. Iya betul. Basir, mendingan dipakai buat mereka. Iya, iya. Jadi apapun yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, Allah menyatakan jangan berlebihan. Misalnya baju, fungsi pakaian nutup aurat. Nih, mama ngomong, mama kan tukang baju seumur-umur. Iya mah. Iya, Ma. Orang tua mama jualan baju, sekarang disambung sama Mia. Jadi kita udah berapa turunan tuh Berantai. jualan baju. Jadi tahu, yang namanya baju dari mulai harga 40.000, 50.000, terus sampai harga puluhan juta, fungsinya sama nggak? Fungsinya Menutupi sama untuk menutupi aurat. Untuk Jadi dipakai. maksud saya gini, kalau kita layak pakai baju 200.000, kenapa harus yang 50 juta? Nah iya itu betul mah. Mubazir uang jadinya. Lebih baik dimanfaatkan nolongin tetangga yang susah. Udah gitu bajunya mah sobek-sobek mah. Nyokolahin fakir Iya. miskin. Itu maksud mama. Iya benar. Karena Allah menyatakan jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Iya, iya, iya. Rasio aja kita pakai. Benar-benar. Yang penting fungsinya terpenuhi. Kalau itu lebih mahal. Kalau mama, kalau boleh nyaranin sama kalian, sisa harganya mending nyokolahin tetangga, nyokolahin saudara yang miskin, memberikan fakir miskin, ngasih makan mereka, nyokolahin mereka, mungkin rumahnya gentengnya bocor dan seterusnya, lebih bermanfaat. Iya. Betul. Daripada kita hayu aja mikirin, walaupun mahal puluhan juta tuh baju, kalau mati dibawa nggak? Enggak. Mama tanya, baju yang 200.000, yang 100.000, dengan baju yang 10 juta, kalau kita pakai sudah seharian dari pagi sampai sore, kena keringat nggak? Nah, Karena keringat. Kalau beli baju yang 10 juta,
2 hari, 3 hari, 3 malam dipakai terus, apa pengen diganti? Diganti. Artinya walaupun puluhan juta tetap saja kena keringat. Keringat, bener. Jadi maksud saya dengan ayat yang disampaikan tadi, jangan terlalu berlebihan. Oke. Walaupun Anda mampu, lebih baik rezeki Anda disalurkan kepada yang membutuhkan bantuan kita. Lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita kembali ke pamer aurat. Nah, Ya. ketika ada wanita yang punya pikiran bahwa pamer aurat, biarin badan gue ini, gue nggak merugikan orang lain kok. Betul. Nah, itu seringkali ada apa ya, argumen seperti itu dari wanita yang ingin pamer. Argumen yang mengatakan bodoh amat badan-badan gue, Nah, itu dia. tubuh gue terserah gue dong. Artinya dia nantangin Allah. Dia lupa siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang membuat badannya mulus, siapa yang membuat badannya menjadi sehat. Kan Allah, dia lupa dari mana dia makanan, dari Allah. Dia lupa akan mati kembali kepada Allah. Seandainya punten, ketika mereka mengenakan pakaian yang tidak layak, mereka mati, apa tidak menyesal? Rasul mengatakan tidak kelompok manusia yang kalau mati tidak akan ditengok sama sekali. Yang pertama, seorang perempuan yang pakai kuduk unta. Tahu ipeh kuduk unta? Tahu Kan suka ada yang ya, konde hubungannya gitu. ngejendol. Oh, gejendol. Masa pala segede gini, ujung-ujung segede gitu? Iya, jadi Itu aneh hukumnya gitu. haram. Kata Nabi, mati nggak ditengok, masuk neraka. Ya Allah, naudzubillah. Kemudian siapa lagi? Orang yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Dia pakai baju tapi tipis. Dia pakai baju sekwilda. Nararongol. Nah, lu jangan begitu nyengirnya. Yang Saya pengen kayak lihat aja. Jadi orang yang membuka aurat itu adalah haram. Punten, ibaratnya begini. Yang namanya orang yang membuka aurat, ibaratnya pakaian diler, laler juga nempok. Ayam juga bisa matok. Yang lewat nggak punya duit bisa megang-megang. Tapi yang rapih kayak begini, ibarat pakaian mah di etalase. Kerlap-kerlip ada lampunya. Nggak berani megang kalau nggak punya duit. Betul. Makanya Kesannya punya mahal. aurat jangan dieler. Karena aurat itu khusus buat suami Anda. Sekarang punten jangan marah. Tidak sedikit orang bangga mau nyanyi, mau tampil di kamera. Mikirin. Bolong di sini, bolong di sini, bolong di sini. Ada tuh sopir lu juga bolong di sini. Ah, itu dia udah saya omelin. Itu harus diomelin. Iya, iya. Karena ini adalah aurat buat Iya, laki-laki. iya, benar. Jadi seperti itu. Dan orang yang membuka aurat, Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Gara-gara lihat aurat itu orang, Masya Allah, tidak mustahil laki-laki melihat. Tergiur. Sampai dia nelen ludah. Iya. Sampai menginginkan sesuatu, sampai dia berkhayal. Artinya dia sudah mendekati zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Makanya punten. Kalau ada perempuan yang diperkosa, kalau emang dia udah pakai pecotot, pakainya pada ngablak begitu, bukan salah laki-lakinya, salah dia. Nah, Udah diumbar nih badan gue keren nih. Iya, iya benar. Lelaki gitu loh. Laki. Bener nggak? Benar mah. Artinya kalau dia diperkosa bukan salah tuh laki-lakinya, lu udah menawarkan. Nih gue bohai, nih bontok, nih licin dan seterusnya. Jadi seolah-olah nantangin. Makanya kalau dia diperkosa dan menyalahkan laki-laki, tapi dia. Itulah kenapa Islam perintahkan kita perempuan nutup aurat buat apa? Biar bisa membedakan mana orang beriman, mana tidak. nah, Mah, sekarang kan pasien udah makin makin maju gitu ya, Maya. Nah, sekarang tuh anak-anak muda kalau pakai iya, Pesen dia mah pasen. Ya aku denger ngomongnya pasien kok pasien. Orang Fashion. kampung. Fashion. fashion. Kita yang ngertiin dia, Iya benar lu bang. jangan suka begitu. Fashion. Pasien kok pasien makin maju. Balik deh coba. Kan fashion. Kan fashion makin kesini makin maju gitu ya, Maya. Berkembang, Makin berkembang. Nah, Ipa lihat kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kalau pakai jilbab rambutnya sengaja ditongolin gitu, Mah. Oke. Tongolin. Rambut selembar pun jangan kelihatan. Makanya tadi itu dia akan digantung rambutnya. Sengaja Jadi, ditongolin. sholat itu ini tutup, rambut jangan kelihatan. Kayak kita haji perempuan semua ditutup, rambut jangan kelihatan. Bahkan kalau seandainya rontok satu rambut saja, lagi kita
muhrim haji, muhrim umroh, wajib didenda dengan memberikan makan fakir miskin 6 orang. Ya Itu denda. Allah. Satu helai rambut Ya. ya Maya itu. Bahkan maaf, si Ipah bilang begitu, Mbak ingat. Tidak sedikit, dalam tanda kutip, jangan marah. Enggak mah, bedu kan bukan bedu yang Bukan pakai kan jilbab. lagi ngomong malu. Oh iya, betul. Jangan Jangan marah marah. yang dengar ini. Jangan marah. Tidak sedikit Tuh. ibu-ibu pejabat yang pakai Iya. kudungan, jambulnya Nongol hitam. Artinya itu belum nutup aurat. Aurat. Punten ibu, saya sebagai guru ngaji hanya berbicara, jangan tersinggung. Jangan pernah nyinggung. Betul Pak. Betul. Baik mah. Yang Muslim Papa Maksud bedu juga tahu siapa ya orang. Artis muda yang mau. Iya. Oke, nah setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Jilbab kesini aja rumah mama Dede kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Ma. Tentang pamer aurat. Pertanyaan pertama dari Ade Surya Lighting. Ayah Surya. Lighting, orang Lighting, Ma, mau nanya. Assalamualaikum Mama Dede. McQueen. Waalaikumsalam Surya Lighting. Lightning McQueen. Galau nih, Ma. Ayah naon? Mas, saya dan istri punya anak perempuan. Baju-baju anak perempuan itu kan lucu-lucu ya, Mah? Ya. Kalau saya pakaikan anak perempuan saya mini dress, celana pendek, atau pakaian terbuka sebelum dia balik, dan baru mengajarkan dia menutup aurat saat sudah balik, apakah salah, Mah? Apa itu berarti saya mengajarkan anak saya pamer-pamer aurat? Oke. Saya yakin Surya siapapun termasuk kalian nih punya anak cewek lucu Iya kan? mah, betul Pak. Kalau kita ke pasar, ya Allah, baju anak cewek lucu-lucu. Lucu. Dari mulai yang 5.000, yang 10.000 sampai yang harga mahal. Sangat banyak. Sementara anak lelaki bajunya begitu doang. Bolehkah anak cewek kita yang masih anak-anak mengenakan pakaian yang minim? Saran saya Surya dan kawan-kawan jangan terlalu minim. Seandainya dibikin rok yang suka megar tuh gitu. Iya, Gak tau dah cucu gue kan banyak. Kayak balet lah. Ya, itu dipakai legging dong. Oh iya. Bawahnya. Oh iya, iya. Artinya modelnya nampak tapi auratnya tidak nampak. Jadi diatur sama kita karena sebagai seorang muslimah. Kalau Surya bilang, bolehkah dia jadi tutup auratnya udah dewasa? Nggak bisa Surya. Belajar itu dari kecil. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar Dia sudah dewasa. Mengukir di atas air. Nah biar Surya dengar maksud mama. Jadi biar ngerti si Surya. Kalau dari kecil mah dibiasain. Maaf, saya punya cucu. Kebetulan habis mandi. Baru dipakein baju doang. Tapi belum pakai legging. Duduk tuh depan TV namanya anak-anak kan kakinya Iya. kemana. Adek, aurat deh. Nah, jadi dari kecil Surya ajarkan anak perempuan kita, inilah aurat perempuan. Kalau sudah dewasa bahkan dia bisa ngelawan. Iya, susah. Kadang-kadang anak saya aja umur 9 tahun tuh, Abrar, habis toilet, nggak pakai celana, naik ke atas baru pakai celana. Nah, itu dia. Kayaknya nurutin bapaknya itu. Ya Allah. Kita nggak pakai celana, Bang. Mari di kamar lo. Tuh, itu anak rasanya nurunin bapaknya kalau Ya namanya Nah anak gitu, kecil. celana Ma. langsung dipakai, disamperin di sini lagi celananya, Bang. Ya Allah. sekali lagi barangkali bapaknya atau pembantunya atau sopirnya begitu dia ngikut karena yang namanya anak sangat tajam penglihatannya, pendengarkannya, ketika melihat orang melakukan apa langsung ditiru. Enggak mah, benar dulu nggak pernah kayak gitu Mas, beneran. Jadi mungkin gara-gara oh iya, abis sunat kan dia selalu dibuka terus Mas, selalu ditepuk. Oh, Nah, itu dia iya. jadi kebiasaan.
Nah dia merasa bahwa kalau habis dibuka itu tuh nggak apa-apa gitu. Ya sekarang bilangin karena udah kering sunatnya, udah sembuh, abang pakai celana dari kamar mandi. Iya. Jangan seperti itu. Karena walau bagaimanapun punten, ada pembantu kita di rumah, ada tukang nyuci, ada tukang riska, ada yang ngepel, kan banyak orang. Bukan apa-apa, Pak. Bedu tuh malu soalnya kecil banget. Ya Apa? jadi maksudnya begini. Iya. Walau apapun yang terjadi, mau kecil, mau gede, nggak ada urusan. Oh, iya, nggak yang apa-apa, penting penting. nutup aurat. Ya betul maksudnya itu, Pak. Aurat. Norak bener pola berpikir lo. Iya, iya. Nah, Mah, Silakan, Ipe. bicara soal sunat nih, Mah. Bagaimana sama ibu-ibu yang suka nyebarin foto anaknya yang sudah disunat, yang pas disunat difotoin gitu, disebarin di grup WhatsApp segala macam Lah itu gitu. ibu-ibu norak. Lihat ini anak saya udah sunat gitu. Iya, dia pikir dia doang yang punya HP. Udah cukup begitu, jangan lama-lama. Dari bahas stop. Sama. Nah, Mah, aurat perempuan kan telapak tangan sama muka. Kecuali. Nah, jadi kaki termasuk aurat gitu ya, Mah? Betul. Nah. Tapi ada ulama mengatakan telapak kaki tidak termasuk aurat. Makanya harus pakai sarung kaki. Tapi banyak banget, Mah. Rata-rata temen IPA atau semuanya yang IPA lihat tuh jarang yang pakai kaos kaki. Artinya temen lu gak ngerti aurat, lu ajarin. Baik, Mah. Nanti Pak kasih tahu. Tanya gue jawabin. Iya bener gak? Benar, Mah. Ajarin sama lo, tuh temen lo. Jadi Bilang. jatuhnya ini pamer aurat juga ya, Mah. Kalau pakai baju walaupun tertutup tapi ketat semua itu jatuhnya pamer aurat. Mereketeng-teng. Aya bahan silk, ada bahan saten, aya bahan Silk. anu kaos. Aduh Silk. Gusti. Yuh, begitu ngalengkah kita. Mani Iya. nyetak gitu tah. Iya. Itu ibu-ibu senam sering tuh, Pak, ibu-ibu senam. Nah, lu mau senam, mau kagak senam. Kenapa sih kalau nggak usah pakai legging? Iya, Mah. Pakai celana senam be anu gombrang anu aya Training. training. Iya. Itu aja. Karena punten sesama perempuan pun tidak mustahil mereka saling menggairahkan. Makanya ada lesbian, ada gay. Makanya mandi saja Rasul mengajarkan harus mengenakan pakaian basahan, sarung. Kenapa? Kalau ada mandi telanjang bulat di kamar Anda ada kaca gede, ngaca ih ngotok amat gue. Dia tertarik untuk melakukan onani, itulah hukum Islam. Tuh, Oke. hukum Islam. Nah, Mah, yang soal pelecehan seksual tadi, Mah, yang kata Mama tuh, yang kalau misalnya ada pemerkosaan itu bukan sepenuhnya salah laki-lakinya tapi salah perempuannya juga karena tidak menutup aurat. Nah, biasanya banyak ini perempuan yang mengaku, ih bukan salah perempuannya dong. Karena walaupun menutup aurat kalau ketemu laki-laki yang seperti itu ya tetap Karena akan kotor gitu di maksudnya. Anda lihat surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kalau memerintahkan ibadah yang lain dimulai dari laki-laki berperempuan. Kenapa? Ketika Allah berbicara tentang zina, az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan, pria laki-laki. Para ahli tafsir mengatakan karena maaf dalam tanda kutip. Kebanyakan orang yang berbuat zina dimulai godaan seorang perempuan. Pakai baju pating pecotot. Yang harus ditutup di ablak-ablak. Ntar ngomong, ini kemana gue? Gitu. Terus jalan di unyan-inyan. Kemudian tahu unyan-inyan. Nah gitu tah. Lenggok-lenggok. Terus lagi kadang-kadang laki-laki tadi tidak niat untuk ngegodain dia. Dia sengaja menarik perhatian tuh orang Ngeliatin. laki-laki. Kemudian juga dengan dandanan yang menor. Pakaian yang pating pecotot tadi. Kemudian kadang-kadang perempuan sekarang banyak yang nekat. Udah tahu tuh laki punya anak bini. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia. Jadi banyak sekali saat ini perempuan yang sengaja ngumbar aurat hukumnya haram. Makanya dalam masalah zina An-Nur ayat 2 Allah mengatakan penzina perempuan baru penzina laki-laki. Karena kebanyakan maaf berbuat zina dimulai godaan seorang perempuan. Baik, Oke, Mah. jadi awalnya memang dimulai dari godaan Godaan orang perempuan. ya, Mah, ya? Kebanyakan, nggak semuanya. Iya, kebanyakan ya, Mah, ya. Ya beda loh antara kebanyakan dengan semuanya. Balik lagi, kebanyakan. Jadi intinya kebanyakan Betul. kasus-kasus seperti itu dimulai dari godaan seorang perempuan. Betul. Oke, jadi juga laki-laki juga harus menundukkan pandangannya juga ya, Mas, sebagai seorang laki-laki ya, Mas. Kata Allah dalam Al-Quran, yagdudna min absorihinna. Tundukkan pandangan kalian. Tahan kemaluan kalian.
Nah, Dalam An-Nur 30 dan 31. 30 buat anak laki-laki, 31 buat orang perempuan. Oke. baik Mbah. Baik, jelas sekali kalau gitu ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pamer aurat berarti pakaian yang dipakai tapi tidak sesuai dengan fungsinya ya Maya. Mengenakan pakaian tapi seperti tidak mengenakan pakaian. pakaian. Contoh, Ipah pernah lihat kue lapis Pernah Mah? dibungkus pakai plastik. Pakai plastik Dibungkus iya. nggak? Iya Mah, dibungkus. Rapet nggak bungkusnya? Rapet. Tapi dalamnya tetap kelihatan warna-warninya, Oh betul? iya betul. Betul. Hadis Transparan. Nabi mengatakan, walaupun dia mengenakan pakaian seperti tidak mengenakan pakaian. Kayak kue lapis. Kayak kue lapis. Pas dibuka lengket lagi tuh Ya, berlapis-lapis. jadi itu tetap masuk neraka karena artinya dia tidak nutup aurat. Kenapa? Tadi dalam surat Al-A'raf 26. Fungsi pakaian 1 nutup aurat. 2 perhiasan. Perhiasan. Yang ketiga, pakaian takwa Takwa yang yang terbaik. terbaik. Dengan ketakwaan yang kita miliki dalam dada kita, kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang bisa menyelamatkan saya di alam dunia, yang menyelamatkan saya di alam akhirat. Itulah fungsi pakaian kata Allah. Baik nah. Yang terakhir juga ABG atau mungkin juga ibu-ibu juga ada tuh mah. Yang udah pakai jilbab, pakai kerudung, tapi lekuk-lekuknya kelihatan semua dari sini sampai sini. Nah, itu yang salah. Bahkan dalam Islam, punten sekali lagi ya, saya nggak nyindir menyampaikan ayat. Dalam Al-Quran, punten sekali lagi. Perempuan yang jilbabnya melintir, muter, dikembangin, itu Banyak salah. macamnya. Buat apa? Itu berlebihan. Karena akhirnya mereka gara-gara melintirnya susah, akhirnya mengaji, waktunya sholat nggak sholat. Sholat. Karena melintirinya lagi susah. Iya, takut rusak Dengan lagi begini, karena susah blok. dan lama lagi. Ini lama berdoa apa pas pelintir kalau yang kepelintir kan juga ribet. Kena pentul segala macam. Jadi yuk Kak. kita berdoa, kita ajak jamaah ya mah di rumah. Dan semoga Allah menguatkan akidah kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. 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 Yuk kita berdoa mah. Mari Mah. Pak Bisa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami insya Allah. Kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Engkau perintahkan agar kami menutup aurat kami. Perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Laki-laki dari pusat sampai lutut. Insya Allah ya Allah kami melaksanakannya. Sesuai dengan perintah-Mu. Kami ikhlas karena kami yakin. Segala perintah-Mu pasti mengandung hikmah yang baik buat kami ya Allah. Kami kerjakan apa yang Kau perintahkan dan Rasul-Mu ajarkan kepada kami ya Allah. Kami tutup aurat kami agar kami lebih terhormat daripada perempuan lain yang selalu membuka auratnya ya Allah. Namun ternyata ya Allah begitu banyak saat ini orang yang masih membuka auratnya padahal mereka mengaku beragama Islam. Ya Allah sadarkan kami semua. Bukakan dalam hati kami bahwa nutup aurat merupakan kewajiban buat kami sebagai seorang muslimah. Tanamkan dalam diri kami yang namanya menutup aurat merupakan kehormatan buat kami, kemuliaan buat kami sebagai seorang perempuan agar kami tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki yang tidak baik. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami ketakwaan kepadamu ya Allah. Karena pakaian takwa yang terbaik buat kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede, Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat